Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, rekan-rekan semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat berjumpa kembali, selamat bergabung di Young Java Crypto, channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaik, informasi-informasi terbaru tentang seputar dunia cryptocurrency. Nah, ada apa di Young Java Crypto kali ini? Di kesempatan yang bagus ini saya akan memberikan informasi, ya intinya akan membacakan sebuah informasi yang buat saya ini adalah bagus sekali. Makanya ini saya informasikan kepada teman-teman supaya semuanya lebih tambah bersemangat untuk mining koin daripada aplikasi ini. Aplikasi apakah itu? Yang ada di layar HP teman-teman semua, ini adalah tampilan dashboard daripada aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Delta Kim. Ya, ini nama baru daripada aplikasi ini. Kalau sebelumnya itu bernama Delta Network. Nah, sekarang dalam beberapa hari kemarin sudah diumumkan bahwa Delta Network berganti nama menjadi Delta Kim. Aplikasinya seperti ini. Ya, kita berselancar dulu di aplikasi ini sebelum masuk informasinya. Nah, setelah teman-teman mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi, teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini. Jadi tampilannya ini mirip sekali dengan Pi Network, ya. Mirip, cuma kalau Pi Network nggak ada gambar peta dunia ini, kalau di sini ada. Tapi untuk bagian atas ini hampir sama dengan Pi Network. Nah, ini tidak cuma mirip secara aplikasi, ya, secara tampilan aplikasi, tapi Delta Kim ini juga mirip secara program masa depannya. Ya, rencana daripada Delta Kim ini mirip dengan Pi Network. Jadi koin daripada Delta Kim ini yang namanya adalah koin Delta, ini juga dirancang sebagai mata uang digital. Jadi tidak sekedar sebagai saham atau alat pertukaran, alat trading, tapi dirancang juga seperti Pi, yaitu sebagai alat pembayaran atau mata uang digital. Gitu. Jadi ini adalah mata uang. Jadi selain nantinya itu bisa dibelanjakan di ekosistem, di market-market, Delta Kim ini juga bisa ditradingkan di berbagai exchanger. Nah, sekarang seperti apa informasinya? Sebenarnya informasinya ini sepertinya sih udah lama ya, ada di white paper juga ada masalahnya. Nah, tapi ini saya akan membacakannya melalui akun media sosial Twitter atau X daripada Delta Kim. Nah, seperti ini, kita masuk dulu ke akun Twitternya. Ya, ini akun Twitternya Delta Coin. Ya, Delta Coin News. Jadi teman-teman ikutin aja. Seperti apa informasi yang akan saya bacakan? Ini jadi saya langsung aja membacakannya dari yang ini. Kita masuk ke versi bahasa Indonesia. Bagian 4.
Dari white paper disebutkan bahwa untuk merancang dan mengembangkan mata uang digital yang lebih ideal, kami berpijak pada para pendahulu kami, belajar dari keunggulan mereka dan menghindari kesalahan yang sama. Untuk menghindari terulangnya kesalahan yang sama yang dibuat oleh proyek-proyek sebelumnya, Field Market Unit utama ekosistem Delta Kim akan diterapkan di Delta Kim App Dev Square, tempat para pengguna dapat bertransaksi secara resmi dengan DTC. Nah, jadi ini nantinya juga akan ada dev tersendiri ya, untuk para minernya bertransaksi. Semua transaksi akan tercermin pada satu, membangun dan mengembangkan pasar luak sebagai pasar global yang terdesentralisasi. Nah, jelas ya. Kedua, menetapkan nilai DTC secara alami dari daya belinya, karena sebagian orang akan bersedia membeli DTC dan sebagian lagi akan bersedia menjual. Nah, ini mungkin trading yang dimaksud ya. Logikanya adalah ketika Anda menjual DTC, Anda memperoleh barang atau jasa sebagai imbalannya. Sedangkan ketika Anda membeli DTC, Anda menjual barang atau jasa. Hal ini akan terwujud di flea market dengan memanfaatkan platform e-commerce baik lokal maupun internasional untuk kemudahan pengemasan, pengiriman, dan pengantaran. Jadi jelas ya, ini ditujukan, dirancang untuk menjadi bukan hanya sekedar alat trading, tapi menjadi mata uang digital. Informasi selanjutnya, di part 3-nya, ini saya membacanya terbalik ya, harusnya dari part 1 menuju ke part 4, tapi ini saya baca dari part 4. Gak apa-apa, yang penting dipahami. Kita masuk ke versi bahasa Indonesianya. Bila mayoritas pengguna tidak melihat alasan untuk pergi ke bursa untuk memperdagangkan DTC untuk USDT, hal ini akan menurunkan pasokan DTC yang beredar di bursa. Mungkin hanya pedagang atau pemilik bisnis yang ingin melikuidasi DTC untuk arus kas bisnis yang akan sesekali menukar DTC dengan USDT. Nah, jadi jelas bisa ditradingkan. Ketika pasokan di bursa efek berkurang, maka manipulasi melalui lembaga akan berkurang, karena lembaga akan melihat DTC sebagai mata uang, bukan saham. Nah, jelas diperjelas. Jika manipulasi melalui lembaga lebih rendah atau dapat diabaikan, ini akan menurunkan volatilitas DTC. Volatilitas yang lebih rendah akan memberikan kemungkinan yang lebih besar bahwa DTC menjadi stable coin. Meskipun DTC tidak dimaksudkan untuk menjadi stable coin, nilainya akan secara bertahap stabil terhadap inflasi. Nah, jadi rancangan yang bagus ini. Anda dapat membeli sekaleng Coca-Cola dengan 1 DTC hari ini, dan dalam waktu dekat menggunakan 1 DTC yang sama untuk membeli 2 kaleng Coca-Cola. Bahkan jika harga Coca-Cola saat ini sedang naik, dengan partisipasi aktif dalam kegiatan pasar luak, ini akan memicu pelepasan DTC kepada pengguna daripada hanya berdiam diri menyimpan DTC. Kami tidak mengklaim ini akan terjadi dalam waktu semalam, tapi ini akan terjadi dengan melibatkan secara aktif semua deltans dalam pengembangan ekosistem. Nah, jadi jelas
bagaimana arah kedepannya daripada Delta ini. Memang secara tampilan daripada aplikasi mirip dengan Pi, dan juga secara rancangan arahan daripada sistemnya itu mirip sekali dengan Pi Network. Nah, ini mumpung masih ada kesempatan, termasuk juga ini masih panjang Delta Coin ini, silakan dari teman-teman semua mendaftar dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi, dan juga bagaimana caranya ikutin atau lihat video sebelumnya. Nanti akan saya sertakan pula link daripada video bagaimana cara pendaftarannya. Demikian informasi singkat yang bisa saya sampaikan. Teman-teman semua bisa mempelajarinya sendiri di akun media sosialnya, atau teman-teman bisa membaca white paper daripada Delta Game ini. Jadi sudah jelas white papernya, perjalanan peta jalannya seperti apa. Teman-teman bisa cek sendiri, bisa dipelajari lebih dalam, lebih lanjut, supaya lebih memahami bagaimana, seperti apa konsep-konsep project daripada Delta Coin ini. Begitu aja informasi kali ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya juga sangat berharap dukungan dari teman-teman semua. Nyalakan loncengnya, klik subscribe-nya. Dan bagaimana komentar teman-teman, saya harapkan untuk menambah wawasan saya tentang cryptocurrency. Tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk teman-teman yang lain yang baru bergabung di Young Java Crypto. Sekali lagi saya juga akan menyampaikan, jangan bosan-bosannya untuk mendengarkan. Semoga ini menjadi prinsip daripada kita bermain aplikasi seperti ini. Karena bahwasanya bermain aplikasi seperti ini bukanlah solusi finansial maupun solusi untuk mempercepat diri kita menjadi kaya. Tidak seperti itu. Jadi bermain aplikasi seperti ini hanyalah iseng-iseng belaka yang kedepannya kita berharap mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan daripada kita bermain aplikasi ini. Jadi singkatnya, bermain aplikasi seperti ini hanyalah iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu di akhir daripada proyek-proyek yang kita ikutin, aplikasi-aplikasi yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan hadiah yang melimpah seperti yang kita harapkan. Begitu aja, semoga bermanfaat. Dan apapun yang kita kerjakan di hari ini mendapatkan berkah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mendapatkan keberuntungan di akhir daripada proyek-proyek yang kita kerjakan. Dan endingnya dari semua keuntungan itu menjadikan pintu amal ibadah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.